Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman, NPM 2235 Baiklah, saya di sini akan menjelaskan PPT yaitu dengan judul yang kami ambil perancangan dan implementasi sistem manajemen mahasiswa berbasis web menggunakan arsitektur client server dan RESTful API. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada 5 orang, saya sendiri M Taufik Fatur Rahman dan M Taufikur Rahman, Muhammad Sukron, Mesya Ababil, Tasya Mulyani. Selanjutnya itu ada di sini ada latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan sistem distribusi dalam layanan berbasis web. Arsitektur klien dan server memungkinkan pemisahan peran antara front-end dan back-end, sehingga pengolahan data menjadi lebih efisien dan terstruktur. Implementasi arsitektur ini umumnya memanfaatkan RESTful API yang mendukung komunikasi data fleksibel dan pemrosesan paralel. Berdasarkan hal tersebut, para proyek UAS Pratikum ini dikembangkan sistem manajemen mahasiswa yang berbasis web menggunakan React.js, RESTful API, Node.js, dan SQLite 3 yang dilengkapi fitur CRUD serta pengolahan data pada sisi back-end. Selanjutnya itu ada tujuan. Sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu menerapkan konsep komputasi paralel dan sistem terdistribusi dalam bentuk sistem web client server. Yang kedua yaitu mengimplementasikan RESTful API sebagai back-end yang terhubung dengan front-end. Yang ketiga yaitu membangun sistem dengan fitur CRUD yang dapat dijalankan dan diuji. Yang keempat itu ada mengimplementasikan algoritma pencarian dan pengurutan dan agresi data pada sisi backend. Manfaat. Terdapat 3 manfaat di sini. Yang pertama, memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan sistem terdistribusi. Kedua, yaitu melatih kemampuan integrasi front-end dan back-end melalui API. Yang ketiga, itu menjadi contoh implementasi algoritma pada sistem back-end berbasis web. Materi pertama yaitu ada komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dan bekerja sama melalui jaringan. Dalam sistem ini, pemrosesan data tidak dilakukan oleh satu komputasi saja, melainkan dibagi ke beberapa bagian sehingga dapat berjalan secara paralel. Konsep ini memungkinkan sistem bekerja lebih efisien dan menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi modern. Selanjutnya itu ada arsitektur client dan server. Arsitektur client dan server membagi sistem menjadi 2 bagian utama. Yang pertama itu ada client berfungsi sebagai antarmuka pengguna, sedangkan server bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan logika bisnis. Keduanya saling berkomunikasi melalui protokol jaringan seperti HTTP untuk saling bertukar data. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan sistem manajemen mahasiswa berbasis web, mulai dari RESTful API, React.js, database, hingga pengolahan data. Pada slide ini membahas tentang RESTful API, yang dimana RESTful API itu digunakan sebagai penghubung antara klien dan server dalam sistem yang kami bangun. Nah, API ini memanfaatkan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan delete untuk melakukan pertukaran data. Dengan adanya RESTful API, klien seperti aplikasi web dapat berkomunikasi dengan server secara efisien. Selain itu, RESTful API memungkinkan banyak klien mengakses server secara bersamaan, sehingga dapat sangat mendukung konsep komputasi terdistribusi. Selanjutnya ada React.js. React.js ini merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau front-end. Jadi React bersifat berbasis komponen sehingga pengembangan tampilan menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dengan React, tampilan sistem dapat menjadi lebih dinamis dan interaktif serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pada slide ini membahas tentang SQLite Tree, yang dimana SQLite Tree merupakan database relasional yang bersifat ringan dan berjalan secara embedded di dalam aplikasi. Jadi database ini tidak memerlukan server terpisah sehingga cocok digunakan untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah. Dalam proyek ini, SQLite Tree digunakan untuk menyimpan
menyimpan dan mengelola data mahasiswa secara efisien. Selanjutnya adalah CRUD. Nah, CRUD merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Create digunakan untuk menambahkan data mahasiswa, read untuk menampilkan data, update untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Operasi CRUD ini menjadi fitur utama dalam sistem manajemen mahasiswa yang kami kembangkan. Selanjutnya yang terakhir ada algoritma pengolahan data. Pada slide ini uh, membahas tentang algoritma pengolahan data, yang dimana algoritma ini digunakan untuk melakukan proses seperti pencarian, pengurutan, dan perhitungan agregasi data. Dalam sistem ini, algoritma dijalankan pada sisi back-end, sehingga pemrosesan data menjadi terpusat dan hasil yang diberikan konsisten untuk seluruh pengguna. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Tasya Mulyani. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis perancangan sistemnya. Nah, di sini deskripsi sistem. Sistem manajemen mahasiswa merupakan aplikasi web yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa meliputi nama, jurusan, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai rata-rata. Nah, arsitektur dari sistem ini menggunakan arsitektur client server dengan pembagian sebagai berikut. Pertama itu klien dengan reject JS, dua servernya tuh RESTful API berbasis Node.js dan Express, tiga database-nya SQLite. Nah, selanjutnya perancangan database-nya itu terdiri dari satu kabel utama yaitu tabel mahasiswa dengan atribut ID nama, jurusan, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai rata-rata. Nah, perancangan API-nya itu digunakan antara lain yaitu get atau API mahasiswa, post API mahasiswa, put API mahasiswa atau ID, deadline API mahasiswa ID, get API mahasiswa sort nilai, get API mahasiswa search, get 7. Get API mahasiswa statistik 6. 8. Get API mahasiswa kategori. Nah, dari penjelasan tadi semuanya kesimpulannya sistem manajemen mahasiswa berbasis web yang dikembangkan telah berhasil memenuhi seluruh ketentuan praktikum komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Sistem ini menerapkan arsitektur client server dengan Exjs sebagai frontend dan RESTful API Node.js sebagai backend yang berintegrasi dengan database SQLite, serta seluruh fitur CRUD berjalan dengan baik dan komunikasi client server berlangsung secara real time. Selain itu juga, sistem juga mengimplementasikan algoritma agregasi, sorting, searching, dan pengolahan data pada sisi backend yang telah diuji dan berfungsi sesuai dengan perancangan. Baiklah, itu dari kelompok kami, sistem yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan NPM 2235 Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai laporan yang telah kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah praktikum komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Nah, di sini judul yang kami angkat itu adalah bertemakan perancangan dan implementasi sistem manajemen mahasiswa berbasis web menggunakan arsitektur client server dan RESTful API. Nah, yang bagian pertama terdapat daftar isi, di mana daftar isi ini menjelaskan bagian-bagian dari laporan ini, bagian bab dari laporan ini. Yang pertama ada daftar isi, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis dan perancangan sistem, bab 4 implementasi sistem, kemudian hingga bab 5 itu pengujian sistem, dan bab 6 kesimpulan. Nah, untuk daftar gambar di sini juga ada referensinya. Nah, masuk ke bab 1. Nah, latar belakang yang melatar belakangi kami dalam mengambil proyek ini yaitu adalah penggunaan sistem terdistribusi dalam pengolahan data dan penyediaan layanan berbasis web. Sistem distribusi ini memungkinkan pemisahan
tanggung jawab antara sisi klien dan server sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Kemudian pada praktiknya arsitektur client server ini banyak diimplementasikan melalui pemanfaatan RESTful API sebagai penghubung antara front end dan back end. API memungkinkan komunikasi data yang fleksibel. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem client server berbasis web menggunakan RESTful API. Kemudian bagaimana mengintegrasikan front-end React.js dengan back-end RESTful API. Kemudian bagaimana menerapkan fitur truth yang berjalan secara nyata pada sistem. Kemudian bagaimana mengimplementasikan algoritma pengolahan data pada sisi back-end sesuai konsep sistem terdistribusi. Nah, kemudian ada juga tujuannya yaitu menerapkan konsep komputasi paralel dan sistem terdistribusi dalam bentuk sistem web client server, kemudian mengimplementasikan RESTful API sebagai backend yang terhubung dengan front end, kemudian membangun sistem dengan fitur truth yang dapat dijalankan dan diuji, kemudian mengimplementasikan algoritma pencari, pengurutan, dan agregasi data pada sisi back-end. Nah, manfaatnya pada proyek ini itu memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan sistem terdistribusi, melatih kemampuan integrasi front-end dan back-end melalui API. Kemudian menjadi contoh implementasi algoritma pada sistem back-end aplikasi web. Nah, kemudian pada bab 2 landasan teori ini menjelaskan mengenai teori-teori yang kami gunakan pada pengimplementasian sistem tersebut. Seperti pada pertama adalah komputasi paralel yang sedang kita jalani sekarang. Kemudian arsitektur client servernya itu membagi menjadi dua komponen. Klien itu sebagai pengguna antarmukanya dan server sebagai pengolah data serta logika bisnis. Nah, komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui protokol jaringan seperti HTTP. Nah, untuk API yang kami gunakan itu ada RESTful API, yaitu layanan berbasis web yang menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Untuk melakukan pertukaran data, RESTful API mendukung sistem terdistribusi karena memungkinkan banyak klien mengakses server secara bersamaan. Nah, untuk front end-nya itu atau kliennya menggunakan bahasa pemrograman React.js. Nah, React.js ini library dari JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka atau UI-nya. Nah, untuk database-nya itu menggunakan SQLite untuk menyimpan data dari mahasiswa. Nah, kemudian teori mengenai truth yaitu create, read, update, dan delete. Nah, algoritma ini ada algoritma pengolahan data. Algoritma pengolahan data digunakan untuk melakukan proses tertentu seperti pencarian, pengurutan, dan perhitungan agregasi. Itu algoritma yang kami gunakan pada sistem kali ini. Nah, pada bab 3 ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan sistem. Yaitu yang pertama ada deskripsi sistem. Nah, deskripsi sistemnya ini yang telah dibuat pada yang telah ditentukan pada penugasan untuk UASnya. Nah, kemudian arsitekturnya sistem ini, kliennya sebagai React.js, servernya sebagai RESTful API berbasis Node.js dan Express, kemudian database SQLite. Nah, klien mengirimkan request ke server melalui RESTful API, kemudian server memproses tersebut melalui database untuk menghasilkan respon. Nah, kemudian terdapat juga perancangan API seperti ini: get, post, put, delete, get. Nah, kemudian pada bab 4 itu adalah implementasi sistem. Nah, sini terdapat juga pada bab 4 ini menjelaskan mengenai implementasi sistemnya. Pertama ada implementasi backend-nya, ini konfigurasi database-nya, kemudian implementasi algoritma pada backend-nya. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa algoritma yang digunakan yaitu adalah agregasi. Di sini ada juga untuk penggunaan algoritma itu, agregasi ini bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa berdasarkan nilai ujian tengahnya dan UAS. Nah, nilai rata-rata ini digunakan sebagai dasar penilaian akademik mahasiswa dan menjadi acuan untuk memproses pengurutan serta pengelompokan nilai. Untuk alurnya yaitu pertama sistem menerima data mahasiswa berupa nilai UTS dan UAS. Kemudian backend menghitung nilai rata-rata menggunakan rumus, yaitu rumusnya nilai rata-rata sama dengan nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 2. Nah, kemudian hasil perhitungan nilai rata-rata disimpan ke dalam database bersama dengan data mahasiswa lainnya. Kemudian nilai rata-rata digunakan kembali pada proses sorting, statistik, dan kategoris nilai. Adapun alasannya itu pemilihan algoritma agregasi karena sederhana, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan akademik. Nah, ini adalah penggunaannya. Kemudian pada proses create, sistem menerapkan algoritma agregasi.
Oke, nah kemudian ada juga penjelasan mengenai penggunaan algoritma data. Nah, karena kami menggunakan 3 algoritma, yang kedua ini adalah algoritma sorting atau pengurutan data, di mana nantinya data nilai yang akan diurutkan. Kemudian yang ketiga itu adalah algoritma searching, di mana algoritma searching ini digunakan untuk mencari nama mahasiswa yang ada pada database atau API data mahasiswa. Lanjut, kemudian terdapat juga penjelasan penggunaan algoritma pemrosesan data, di mana algoritma ini bertujuan untuk melakukan kategori nilai yang digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam nilai apakah A, B, atau C berdasarkan data-datanya. Oke, kemudian untuk mengimplementasikan front-end itu menggunakan React.js yang berfungsi sebagai klien, dan back-end-nya, dan agar dia berkomunikasi dengan back-end itu menggunakan Axios di front-end tersebut untuk mengirim dan menerima data melalui API. Nah, untuk pengimplementasian Truth itu memungkinkan pengguna untuk menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data dan mahasiswa secara langsung melalui antarmuka web atau localhost yang saat ini masih localhost. Nah, kemudian yang pertama itu ada implementasi create, yaitu untuk menambahkan data mahasiswa. Kemudian implementasi read itu menampilkan data mahasiswa yang telah diinputkan. Kemudian implementasi update itu digunakan untuk melakukan perubahan pada data mahasiswa. Nah, kemudian ada implementasi delete untuk melakukan penghapusan pada data mahasiswa. Nah, pada bab 5, nah kemudian lanjut ke bab 5, ini adalah bab ini menjelaskan mengenai pengujian sistem. Pengujian sistem yaitu ada tampilannya dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama, tujuan dari pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah diimplementasikan pada sistem manajemen mahasiswa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk lingkungan pengujiannya ini, front-end atau React.js itu running pada localhost. Kemudian backend atau API itu menggunakan Node.js dan Express running pada localhost 3000. Nah, untuk database-nya SQLite. Kemudian untuk browser yang digunakan adalah Google Chrome. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di bab 5 juga ada gambar untuk tampilan awal sistem, dan juga pengujian fitur create. Kemudian untuk menampilkan notifikasi berhasilnya bahwa sistem tersebut berhasil untuk menambahkan data mahasiswa. Kemudian ada tampilan setelah data mahasiswa tersebut ditambahkan. Kemudian pengujian hasil create dan read data. Kemudian pengujian fitur update. Pengujian fitur update ini dilakukan untuk dengan menekan tombol update pada salah satu data mahasiswa. Sistem kemudian menampilkan forum update yang telah terisi data sebelumnya. Nah, kemudian untuk pengujian fitur delete-nya, jika berhasil akan muncul notifikasi terhapus dan data akan hilang di dalam tabel tersebut. Nah, untuk pengujian fitur pengurutan data atau sorting, nah ini juga ada dimasukkan di dalam bab 5 dengan mengurutkan data, yaitu ini ada sebelum mengurutkan datanya, terlihat bahwa rata-rata nilainya 55 dan di bawahnya ada 95. Nah, setelah diurutkan maka menjadi 95 di atas dan 55 di bawah. Kemudian di bab 5 ini juga menjelaskan pengujian fitur pencarian data untuk agar mudah mencari nama mahasiswa dengan mengetik pada kolom inputan searching. Nah, pada bab 6 ini, kemudian lanjut pada bab 6 itu terdapat bagian penutup di mana terdapat kesimpulan. Nah, dari hasil kesimpulan yang telah dilakukan, sistem ini menerapkan arsitektur client server di mana front-end berbasis React.js berperan sebagai klien dan back-end RESTful API berperan sebagai server yang mengelola logika bisnis serta akses ke database SQLite. Nah, kemudian berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem dapat dijalankan dengan baik dan seluruh fitur berfungsi sesuai dengan tujuan perancangan, dan dengan demikian sistem yang dikembangkan telah memenuhi seluruh ketentuan sistem dan ketentuan implementasi algoritma yang telah ditetapkan. Saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai laporan yang telah dibuat ini. Lebih dari kurang, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukran, NPM 22351039. Di sini saya akan menjelaskan sistem project dari yang kami buat. Yang pertama di sini saya memilih program pengisian nilai mahasiswa untuk sistem manajemen penilaian menentukan rata-ratanya. Yang pertama di sini sesuai dengan ketentuan. Yang pertama kami menggunakan algoritma yang pastinya di sini ada REST API, penggunaan sisi API pada backend. Lalu kami menggunakan algoritma pencarian, algoritma pengurutan data, algoritma perhitungan atau agresi data untuk menghitung nilai rata-rata dari penilaian mahasiswa. Kemudian algoritma pembagian atau pemrosesan data sederhana. Lalu di sini saya akan menjelaskan mulai dari servernya dulu. Di sini kami menggunakan SQLite, yang dimana SQLite ini lebih mempermudah kami untuk membuat database. Di sini konfigurasikan pembuatan SQL dengan query yang pertama yaitu ada ID. ID ini berguna untuk primary key auto increment ya. Lalu kemudian nama, jurusan, nilai UTS untuk menyimpan nilai UTS, lalu nilai UAS untuk menyimpan nilai UAS, lalu nilai rata-rata nilai yang telah diperhitungkan oleh algoritma untuk menentukan nilai rata-rata dari antara nilai UTS dan UAS, lalu dikonversikan menjadi nilai rata-rata. Lalu kemudian dari hasil ini akan terbuat database, yaitu dari database SQLite. Lalu di sini ada controller, yang dimana controller ini fungsinya untuk mengatur logika sistemnya. Di sini terdapat endpoint, yang dimana endpoint ini jika dijalankan di sisi front end akan menjalankan algoritma untuk mencari data mahasiswa untuk diinputkan. Lalu kemudian di sini ada logika untuk mengubah data dari model data mahasiswa. Kemudian di sini ada untuk menghapus data mahasiswa. Lalu di sini ada mensort nilai, yang dimana sort nilai ini antara UTS dan nilai UAS. Lalu kemudian di sini ada rata-rata, yang dimana nilai rata-rata yang telah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada model untuk mencari data tersebut berdasarkan nama. Lalu di sini ada statistiknya, lalu kategori nilainya. Lalu di sini di sisi sini terdapat logic dari model algoritma yang kami pakai. Yang pertama di sini terdapat mengambil semua data untuk ditampilkan di interface. Lalu di sini ada untuk menambahkan, menginput nilai data dari mahasiswa, mulai dari nama, jurusan, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai rata-rata yang telah diperhitungkan. Lalu diberi akses callback untuk memanggil kembali. Lalu kemudian di sini ada update algoritma dari mengupdate datanya, yang bisa diupdate di sini terdapat nama, jurusan, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai rata-ratanya. Lalu kemudian terdapat delete data. Di sini agar tidak data itu tidak semuanya terhapus, maka dibatasi dengan ID-nya. Jadi ID yang telah dipilih akan dihapus datanya. Lalu kemudian mensort nilai berdasarkan rata-rata dari nilai tertinggi. Kemudian di sini ada algoritma untuk mencari berdasarkan nama mahasiswa yang telah diinputkan. Lalu kemudian di sini ada algoritma agresi statistik untuk mencari nilai rata-rata dan nilai tertinggi ataupun nilai terendah dari mahasiswa.
Lalu kemudian kategori nilai. Kategori nilai ini terdapat jika nilai lebih dari 85 maka det A. Maka lalu nilai rata-rata di lebih dari 70 maka det B. Jika tidak maka C. Lalu kemudian di sini REST API-nya. REST API yang kami gunakan di sini terdapat yang pertama itu get, post, put, delete. Lalu algoritma backend-nya yaitu endpoint-nya sort nilai, rata-rata, search, lalu statistik, kemudian kategori. Lalu kemudian di sini logic dari semuanya dipanggil ke dalam server. Pemanggilan mahasiswa router yang di sini. Lalu di sini ada IPA routingnya untuk IPA mahasiswa. Lalu dijalankan di port 3000. Baik, langsung masuk ke interface. Sebenarnya ini tidak digunakan. Nah, di interface di sini kami membuat list dari jurusan agar tidak perlu menginput kembali. Terdapat teknik biologi, teknik informatika, dan seterusnya. Lalu di sini ada function dari mahasiswa tabel, yang dimana mahasiswa tabel ini meload data sesuai atau menampilkan data. Lalu kemudian pemanggilan load data menggunakan Axios berbasis API. Lalu kemudian di sini ada switch alert, yang dimana switch alert ini berfungsi yang pertama yaitu bisa untuk input. Yang pertama di sini ada input dan untuk menambah data dari mahasiswa. Lalu kemudian switch alert ini juga berfungsi untuk mempercantik tampilan dari interface. Seperti ini kira-kira. Lalu di sini logic dari delete data yaitu action dari dalam tabelnya menghapus data berdasarkan ID-nya. Lalu dikonfigurasikan melalui API. Lalu kemudian sama seperti sebelumnya search, lalu penggunaan algoritma search di aksi untuk delete, untuk tambah data atau untuk mengurutkan nilai berdasarkan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Lalu di App.js di sini memanggil inner parent child dari mahasiswa table. Lalu di sini API-nya yang tadi saya tampilkan untuk variabel API ini terdapat dari penggunaan localhost lalu API mahasiswa yang terdapat di server JS. Seperti ini. Mungkin langsung kita praktekkan di sini penginputan mahasiswa. Lalu kita pilih jurusannya, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa. Lalu akan dirata-ratakan. Lalu jika kita mengurutkan nilai, maka akan diurutkan dari nilai tertinggi. Jika kita mencari nama, maka akan menampilkan nama yang telah yang diinputkan di pencarian. Lalu di sini kita bisa mengupdate datanya. Kita ubah. Maka nilainya rata-ratanya akan berubah. Jika kita menghapus salah satu data, maka data akan terhapus. Lalu di sini jika kita lihat di SQLite,
semua data akan tersimpan di sini. Bisa kita lihat di sini data akan tersimpan di database SQLite. Mungkin sampai di situ penjelasan program yang telah kami buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.